Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini saya akan membahas kisah Harun Ar-Rasyid dinasehati Fudil bin Iyad. Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, suatu ketika Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid pergi melaksanakan ibadah haji. Dan pada suatu waktu Harun Ar-Rasyid mendatangi Al-Fadil bin Rabi'. Ia pun segera bergegas menemuinya dan berkata, "Jika engkau memerintahkanku untuk menemuimu, niscaya saya segera mendatangimu." Mendengar ucapan Al-Fadil bin Rabi', Harun Ar-Rasyid kemudian berkata, "Celakalah engkau. Dalam diriku ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiranku. Carilah seseorang yang bisa saya tanyakan tentang masalah ini kepadanya." Tampaknya Harun Ar-Rasyid dilanda galau tentang sebuah permasalahan, sehingga ia meminta Al-Fadil bin Rabi' untuk mencarikan seseorang yang bisa ditanyai tentang masalah yang terjadi pada dirinya. Al-Fadil bin Rabi' pun menjawab, "Di sini ada Sufyan bin Uyainah." Seketika Harun Ar-Rasyid langsung berkata, "Kalau begitu mari kita berangkat menemuinya." Mereka kemudian berangkat ke tempat Sufyan bin Uyainah. Sesampainya di tempatnya, Al-Fadil bin Rabi' kemudian mengetuk pintu rumahnya. Karena tidak tahu siapa yang datang, Sufyan bin Uyainah lalu bertanya, "Siapa di luar?" Al-Fadil bin Rabi' pun menjawab, "Penuhilah panggilan Amirul Mukminin." Sufyan bin Uyainah kemudian segera keluar rumah dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau mengutus seseorang memanggilku, niscaya saya segera menemuimu." Mendengar perkataan seperti itu, Harun Ar-Rasyid kemudian berkata, "Ambillah hadiah yang kami bawa untukmu. Semoga Allah merahmatimu." Harun Ar-Rasyid lalu berbicara kepada Sufyan bin Uyainah dalam waktu yang lama. Setelah itu Harun Ar-Rasyid bertanya, "Apakah engkau mempunyai hutang?" Sufyan bin Uyainah pun menjawab, "Iya." Seketika itu Harun Ar-Rasyid langsung berkata, "Wahai Abu Abbas, bayarlah hutangnya." Ketika mereka keluar dari tempat Sufyan bin Uyainah, tiba-tiba Harun Ar-Rasyid berkata, "Temanmu itu sama sekali tidak memberikan jawaban atas apa yang sedang aku cari. Carilah orang lain yang bisa aku tanyai." Kemudian Al-Fadil bin Rabi' berkata, "Ada seseorang bernama Abdul Razak bin Hammam." Mendengar nama tersebut, Harun Ar-Rasyid langsung berkata, "Mari kita temui dia." Mereka lalu berangkat ke tempatnya Abdul Razak bin Hammam. Setelah sampai di tempatnya, Al-Fadil bin Rabi' mengetuk pintu rumahnya. Dari dalam rumah Abdul Razak bin Hammam berkata, "Siapa di luar?" Al-Fadil bin Rabi' pun langsung berkata, "Penuhilah panggilan Amirul Mukminin." Abdul Razak bin Hammam pun langsung keluar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau mengutus seseorang untuk memanggilku datang kepadamu, niscaya saya segera mendatangimu." Mendengar perkataan seperti itu, Harun Ar-Rasyid langsung berkata, "Ambillah hadiah yang kami bawa untukmu. Semoga Allah merahmatimu." Harun Ar-Rasyid kemudian berbicara dalam waktu lama dengannya, dan setelah itu bertanya kepada Abdul Razak bin Hammam, "Apakah engkau mempunyai hutang?" "Iya," jawab Abdul Razak bin Hammam. Harun Ar-Rasyid lalu berkata, "Wahai Abu Abbas, bayarlah hutangnya." Ketika mereka keluar dari tempatnya Abdul Razak bin Hammam, Harun kembali berkata, "Temanmu itu sama sekali tidak memberikan jawaban atas apa yang sedang aku cari jawabannya. Carilah orang lain yang bisa aku tanyai." Al-Fadil bin Rabi' lalu berkata, "Ada orang yang bernama Fudil bin Iyad." Harun Ar-Rasyid pun langsung berkata, "Mari kita berangkat menemuinya." Lalu mereka berangkat mendatangi tempat Fudil bin Iyad. Dan saat sampai di tempatnya, ternyata saat itu Fudil bin Iyad sedang sholat sambil membaca satu ayat yang dia ulang-ulang bacaannya. Harun Ar-Rasyid lalu berkata kepada Al-Fadil bin Rabi', "Ketuklah pintunya." Setelah diketuk, Fudil bin Iyad berkata dari dalam rumahnya, "Siapa?" Al-Fadil bin Rabi' pun langsung berkata, "Penuhilah panggilan Amirul Mukminin." Berbeda dengan dua orang yang ditemui sebelumnya, Fudil bin Iyad malah berkata, "Ada urusan apa saya dengan Amirul Mukminin?"
Mendengar jawaban dari Fudail bin Iyad, Al-Fadil bin Rabi' pun berkata, "Subhanallah, bukankah engkau mempunyai kewajiban untuk taat kepadanya? Dan bukankah Nabi pernah bersabda, tidaklah seorang beriman boleh menghinakan dirinya sendiri?" Fudail bin Iyad akhirnya turun dan membuka pintu. Setelah itu, dia naik ke kamarnya dan mematikan lampu rumahnya. Kemudian dia duduk di pojok rumahnya. Harun ar-Rasyid dan temannya pun langsung masuk ke rumahnya dan mencari-carinya. Namun tangan Harun ar-Rasyid lebih dulu mendahului tangan Al-Fadil bin Rabi' untuk memegangnya. Fudail bin Iyad pun langsung berkomentar, "Alangkah halusnya tangan ini jika dia selamat dari azab Allah di akhirat nanti." Al-Fadil bin Rabi' dalam hatinya pun berharap supaya Fudail bin Iyad berbicara kepada Khalifah Harun ar-Rasyid di malam itu dari hati yang bertakwa. Harun ar-Rasyid pun berkata sebagaimana perkataan ketika bertemu dengan orang-orang sebelumnya, "Ambillah apa yang kami bawa untukmu dengan kedatangan kami kepadamu. Semoga Allah merahmatimu." Namun mendengar perkataan Harun ar-Rasyid, Fudail bin Iyad langsung berkata, Umar bin Abdul Aziz saat memegang tampuk kekuasaannya, dia memanggil Salim bin Abdillah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dan Raja' bin Haywah. Kepada mereka dia berkata, "Saya telah mendapat cobaan dengan jabatan kekhalifahan ini, maka tolong berikan saya peringatan jika saya menyimpang." Perhatikanlah Umar bin Abdul Aziz yang memandang jabatan pemimpin sebagai cobaan, sedangkan engkau dan para sahabatmu menganggapnya sebagai kenikmatan. Dan Salim bin Abdullah berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Jika engkau ingin selamat dari azab Allah, maka hendaknya engkau menyikapi kaum muslimin yang berusia tua sebagai orang tuamu, yang berusia parubaya sebagai saudaramu, dan yang masih kecil-kecil sebagai anakmu. Maka muliakanlah orang tuamu, bantulah saudaramu, dan bersikap kasih sayanglah kepada anakmu." Sedangkan Raja' bin Haywah berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Jika engkau ingin selamat dari azab Allah, maka sayangilah kaum muslimin sebagaimana engkau menyayangi dirimu. Bencilah bagi mereka apa yang engkau benci bagi dirimu. Kemudian silakan engkau mati jika engkau mau." Kemudian Fudail bin Iyad memberi nasihat kepada Harun ar-Rasyid, "Dan aku berkata kepadamu, aku sangat khawatir dengan dirimu saat kaki-kaki manusia di hari kiamat tergelincir. Apakah engkau mempunyai orang-orang terdekat yang memberi peringatan seperti itu?" Mendengar perkataan tersebut, Harun ar-Rasyid pun langsung menangis dengan sangat kencang sehingga dia pingsan. Al-Fadil bin Rabi' yang melihat hal tersebut kemudian berkata kepada Fudail bin Iyad, "Bersikap lemah lembutlah dengan Amirul Mukminin." Fudail bin Iyad pun membalas perkataan Al-Fadil bin Rabi', "Wahai Ibnu Umar ar-Rabi', engkau dan para sahabatmu lah sebenarnya yang membinasakannya. Karena itu, aku bersikap lemah lembut terhadapnya." Tak lama kemudian, Harun ar-Rasyid bangun tersadar dan berkata, "Tambahkan nasihatmu, semoga Allah merahmatimu." Fudail bin Iyad lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mendapat berita bahwa seorang pegawai Umar bin Abdul Aziz mengadu kepadanya. Kemudian dia pun mengirim surat kepadanya. Saudara, aku mengingatkanmu tentang panjangnya penderitaan penghuni neraka dalam siksaan panasnya api neraka yang selamanya tanpa henti. Dan hendaknya tidak ada sesuatu pun yang membuatmu terpalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya hal itu menjadi akhir janjimu dan akhir pengharapanmu." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitulah nasihat Fudail bin Iyad kepada Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Sudah selayaknya seorang pemimpin selalu mendatangi dan mendekat kepada para ulama untuk meminta nasihat dan mengingatkan jalan kepemimpinannya, bukan hanya mendekat di saat mempunyai kepentingan sesaat saja, apalagi menjauh darinya dan tidak mau mendengarkan masukan-masukannya. Hal tersebut karena jabatan adalah cobaan, bukan kenikmatan. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.